Halo Kak Meki. Halo Kak Angel. Kemarin Kak Angel lihat Kak Meki nggak taat ya, hayo waktu disuruh beli garam sama mamanya. Terus Kak Meki nggak mau, Kak Meki marah-marah, terus pergi, ayo nggak taat ya. Enggak kok Kak Angel, Kak Meki selalu taat kok sama orang tua. Ah masa sih, coba deh diinget-inget lagi. Enggak deh Kak. Kemarin Kak Meki itu nggak taat loh, soalnya waktu disuruh Kak Meki nggak mau, itu termasuk nggak taat Kak. Oh iya ya Kak. Iya, nah sekarang jam berapa Kak? Jam 10 Kak. Berarti kita harus taat ngapain? Ibadah. Nah, udah jam 10 nih, berarti saatnya kita ibadah online ya. Yuk persiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan hati. Terus Kak? Dan jangan ada yang minum, jangan ada yang makan, dan jangan ada yang lari-lari. Nah, kita juga mengumpulkan persembahannya di rekening bank yang ada di bawah sini. Yuk kita sama-sama ibadah online ya. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Meskipun minggu ini masih tetap ibadah online, kan harus tetap semangat untuk memuji Tuhan, oke? Kakak mau cek sound suaranya dulu, yang di rumah suaranya keluarkan yang paling kenceng, suara yang paling hebat dari kalian, oke? 1, 2, 3, Star Kids! Gue gitu loh. Masa belum pada sarapan? Kurang kenceng suaranya, kurang kenceng. Sekali lagi. Star Kids! Gue gitu loh. Oke, mantap. Kak, main Kak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lola lola le, lola 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 le, lola 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 le, la lola 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 le, lola 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 le. Semakin cepat ya. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan. memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Lola lola le, lola 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 le, lola 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 le, lola 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 le, lola 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 le. Yeay. Capek Gimana, banget Kak? Kak, capek banget. Capek ya? Aduh capek banget, tapi bentar ya Kak, bentar ya. Oh iya iya. Tungguin ya. Oke oke. Loh Kak, kan tadi peraturannya nggak boleh minum. Loh, iya? Masa? Iya. Ya udah deh, nggak jadi deh. Tapi aku capek banget Kak. Boleh minum dikit ya, dikit aja. Kan tadi ada peraturannya Kak. Ya udah deh, nggak jadi deh. Nah, buat adik-adik yang di rumah, meskipun kalian capek, meskipun kalian udah keringetan,
Tapi jangan sampai kalian minum ataupun makan ya. Jadi harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, kita mau cari keringat, kita mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, goyang badan. Kalau kau suka hati, goyang badan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, goyang badan. Kalau kau suka hati, goyang badan. Kalau kau suka hati, goyang badan. Yeay! Gimana? Masih semangat? Oke, sekali lagi cek soundnya ya. Yang paling kencang, yang paling kencang. Star Kids. Gue gitu loh. Oke, kalian boleh duduk. Persiapkan hati kalian. Udah disiapin Alkitabnya. Semuanya sudah harus tertata. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai
belajar untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Kita katakan Engkau Tuhan yang sangat baik. Sama-sama kita belajar untuk menyembah ya. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hai adik-adik semuanya, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sebentar lagi kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mau Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, siapkan alat tulisnya, biar adik-adik bisa mencatat firman Tuhan yang bisa kakak bagikan sebentar lagi. Yuk adik-adik duduk yang tenang, duduk yang nyaman, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah kakak mau cerita nih, beberapa hari yang lalu kakak merasa pusing. Tapi kakak tidak menghiraukan itu, kakak tetap main, kakak tetap keluar rumah, kakak tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi mama kakak tetap mengingatkan bahwa kakak harus istirahat, tapi kakak tidak taat. Nah adik-adik, karena kakak yang tidak taat, akhirnya kakak jadi sakit. Sakitnya lebih parah daripada sakit pusing. Nah adik-adik, kenapa sih kita harus taat? Apa sih yang kita lakukan ketika kita taat? Apa dampaknya ketika kita taat? Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik di sini merasa bahwa adik-adik sudah taat nih? Tapi kak susah banget buat taat kak. Terus bagaimana? Yuk adik-adik kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana adik-adik harus taat. Nah adik-adik kita lihat film dulu yuk. Bagaimana film ini nanti adik-adik lihat dan adik-adik ambil ceritanya, ambil nilainya dari film yang kita tonton. Yuk adik-adik kita tonton sama-sama. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Wah, bukan hanya kakak yang diingatkan untuk taat loh adik-adik. Tadi di film tadi sekolahnya juga diingatkan untuk taat. Obey, apa adik-adik? Obey, obey adalah taat. Nah, kenapa sih adik-adik, kakak harus taat? Yuk adik-adik kita mau sama-sama belajar yuk. Kenapa kita harus taat?
Taat kepada siapa aja sih, Kak? Yang pertama, kita harus taat kepada Allah. Nah, minggu ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mau taat kepada Allah. Nah, adik-adik, di 1 bulan ini nanti dan ke depannya nanti 1 bulan ini kita mau membahas Allah menciptakan aku. Sama-sama adik-adik bilang di rumah, Allah menciptakan aku. Sekali lagi ya adik-adik, Allah menciptakan aku. Nah, 1 bulan ini kita akan membahas sama-sama adik-adik bagaimana Allah sangat mengasihi kita dengan Allah menciptakan kita. Adik-adik tahu nggak yang di rumah bahwa Tuhan Yesus Allah kita sangat mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Apa buktinya sih adik-adik? Nah, sekarang kita mau lihat ya adik-adik bahwa satu orang di dalam Alkitab, ada satu nabi yang diceritakan dalam Alkitab yang sangat luar biasa ketaatannya. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, diceritakan dalam satu kisah adik-adik bahwa pada zaman itu, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik di Kejadian 6 ayat 1 sampai 22 adik-adik. Adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Nah, kakak mau bercerita nih, pada saat itu, pada zaman itu adik-adik, ada banyak sekali, hampir semua orang di bumi ini tidak taat kepada Allah. Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Allah. Mereka membenci satu sama lain. Mereka berbohong, mereka mencuri, mereka membunuh adik-adik. Wah, kita tahu bahwa hal itu sangat dibenci oleh Allah. Tapi ada satu orang adik-adik yang hidupnya benar di mata Allah. Siapakah dia? Benar adik-adik, di Kejadian 6 ayat 1 sampai 22 menceritakan tentang Nabi Nuh. Wow, satu orang ini hidup benar di mata Allah ketika semua orang pada zamannya melakukan kejahatan. Satu orang ini, Nabi Nuh ini menjadi teladan adalah ketaatannya. Dia mau taat kepada Allah adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak cerita selanjutnya? Kakak kasih tahu ya. Pada saat itu Allah akan bernubuat kepada Nabi Nuh bahwa ia akan mengirimkan air bah untuk bumi dan menenggelamkan semua orang-orang yang jahat yang berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu Allah berbicara kepada Nabi Nuh untuk dia membangun bahtera yang sangat besar di atas gunung. Di atas gunung adik-adik. Terus Nabi Nuh bingung, Tuhan, kan kalau misalnya di atas gunung kan nggak mungkin banjir. Baru kalau di dekat lautan akan terjadi banjir. Tetapi karena ketaatan Nabi Nuh tetap membangun bahtera di atas bukit, di atas gunung. Kemudian Tuhan Allah memerintahkan bahwa semua binatang harus engkau ambil, engkau selamatkan. Keluargamu, anak dan menantumu juga harus engkau selamatkan. Engkau bawa masuk ke dalam bahteramu. Dan seketika itu adik-adik, Tuhan mengirimkan air bah yang sangat besar. Akhirnya apa? Bumi dipenuhi dengan air. Orang-orang jahat tenggelam. Orang-orang yang berlaku tidak benar mati. Binasa adik-adik. Nah, dari cerita itu kita tahu adik-adik bahwa apa? Bahwa Allah ingin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah melakukan ketaatan. Taat. Apa adik-adik? Taat. Nah, selama bulan ini adik-adik, kakak mau bahwa adik-adik mengerti firman Tuhan dengan baik. Oh iya ya, aku harus melakukan ketaatan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan inginkan. Di dalam firman Tuhan, nih di dalam Alkitab ini, telah tercatat banyak perintah Tuhan yang harus adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, kakak tadi sudah bilang bahwa kita belajar tentang Allah menciptakanku. Adik-adik tahu nggak siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Yuk, adik-adik yang tahu, adik-adik boleh silakan taruh jawabannya di live chat.
Nah, adik-adik, kalau adik-adik jawabannya benar, adik-adik akan mendapatkan poin dari kakak-kakak Leader Star Kids. Nah, adik-adik kita belajar dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa melakukan apa di hadapan Tuhan? Melakukan ketaatan atau ketidaktaatan ya. Nah, Adam dan Hawa melakukan ketidaktaatan. Adam dan Hawa melakukan hal yang tidak diperintahkan Allah. Adam dan Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Allah, lalu memakannya. Karena apa adik-adik? Karena ingin menjadi seperti Allah. Nah, hal itu tadi yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ngeri kan adik-adik kalau jatuh ke dalam dosa? Allah langsung mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Nah, sama adik-adik. Ketika kita tidak taat di hadapan Allah, Allah juga akan menghukum kita loh. Tapi kita bisa lihat tadi satu tokoh yang taat kepada Allah. Siapa adik-adik? Masih ingat? Nabi Nuh. Biar lebih jelasnya, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk nonton video yang berikut ini. Adik-adik biar tahu bagaimana gambaran waktu Nabi Nuh. Yuk adik-adik. When God created the world and everything in it, He made man in His own image to live here and take care of the world. However, humans started doing evil things and stopped following His commands. They did not pray to Him and they only cared for their own comfort. God decided to destroy the earth and everybody in it. There was only one man who loved God, Noah. Noah loved and worshipped God. He believed in God even though nobody else did. He also taught his family to love and fear God. One day, God spoke to Noah. Noah, you are a good man. You are righteous and you live a good life with your family. But the world has become evil and all the people in the world deserve to die. Noah was shocked at what he heard, but he remained calm. But God, these are your people. Have mercy on them. No, Noah. The world has to be destroyed. I will send a great flood that will destroy the whole of earth. It will rain without end for 40 days. Every living being on earth will be destroyed. So be it. Let your will be done. Fear not, Noah. I have come to warn you because you have been a good man. You and your family will survive the flood. You are merciful, my God. You will have to build an ark for you and your family. What is an ark, my lord? An ark is a big wooden boat. You will build this ark to protect your family from the flood. The ark should be big enough for your family. You will also be taking many animals along with you so that they can survive too. But God, I have no knowledge about building arks. How will I do this? Do not worry. I will give you all the instructions you need. Just follow them and you will be able to build it without any problem. Okay, my lord. I will follow your instructions and do as you say. Wah, ngeri adik-adik. Ketika manusia tidak taat kepada Allah, Allah menjatuhkan apa? Hukuman. Benar adik-adik. Ketika adik-adik, ketika kakak dan semua orang tidak taat, tidak obey di hadapan Tuhan, Allah dengan kebaikannya mengingatkan adik-adik, mengingatkan kakak ketika kita tidak taat dengan hukuman. Namun kita harus mau taat di hadapan Tuhan. Nah, kakak punya pertanyaan nih untuk adik-adik semuanya. Kalau adik-adik bisa jawab, nanti adik-adik kirimkan jawabannya ke nomor WA Kak Yohana. Nah, adik-adik sekarang catat ya pertanyaan dari Kak Yolanda untuk adik-adik semuanya yang bisa menjawab, langsung dijawab. Ya, ada 4 pertanyaan adik-adik. Yang pertama, siapa nama nabi yang taat kepada Allah? Kakak ulangi pertanyaannya ya. Siapa nama nabi yang taat kepada Allah?
Sudah dicatat adik-adik semuanya? Pertanyaan yang kedua. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Sekali lagi adik-adik, siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Sudah adik-adik? Pertanyaan yang ketiga, didengarkan ya adik-adik serta dicatat. Apa tema bulan ini? Gampang ya adik-adik? Apa tema bulan ini? Pertanyaan yang keempat, yang terakhir adik-adik, disimak dengan baik. Apa yang kakak sampaikan di awal tadi? Pertanyaannya kakak ulangi, apa yang Kak Yolanda sampaikan tadi? Nah, ketika adik-adik sudah mencatatnya, nanti adik-adik setelah ibadah selesai, adik-adik baru boleh menjawabnya, dan jawabannya dikirimkan ke Kak Yohana. Benar adik-adik, langsung WA jawabannya ke Kak Yohana. Yuk adik-adik, kita mau belajar satu poin yang paling penting lagi. Kak, caranya untuk taat kepada Allah tuh gimana sih? Ada banyak sekali cara. Ada banyak sekali caranya. Banyak. Gimana adik-adik? Banyak. Banyak sekali cara untuk kita taat kepada Allah. Nah, salah satunya Allah mau loh kita, anak-anaknya, taat kepada orang tua kita, yaitu yang menjadi wakil Allah. Siapakah orang tua kita? Papa, mama, keluarga kita. Ketika Kak Mama bilang, Nina beli garam. Ya Mama. Dan ketika Papa menyuruh apa, dilakukan. Ketika orang lain minta tolong, saudara kita meminta tolong, Papa Mama kita minta tolong, kita harus bersedia menolongnya. Kita harus bersedia membantu. Yuk adik-adik, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau menghafalkan ayat di minggu ini dan di minggu-minggu yang akan datang. Adik-adik buka di Kolose 3 ayat 20b. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 20b. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik menghafalkan, terus-menerus adik-adik ingat ayat ini. Bukan hanya satu minggu ini, bukan hanya minggu depan, tapi untuk selamanya adik-adik harus ingat bahwa adik-adik harus taat kepada orang tua. Yuk adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Biarlah Tuhan menjaga kita dan memampukan adik-adik semuanya, serta kakak, untuk taat kepada Allah. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk belajar Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau, kami mau lebih lagi untuk mendengarkan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh taat kepada orang tua kami, terlebih kepada Engkau Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, gimana ibadahnya? Seru kan Kak Megi? Seru Kak Angel. Nah, jangan lupa ya untuk ikut lagi ibadah online Starkid minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!